Bapak Ibu jemaah, Buya Hamka mengatakan syukur dan sabar ibarat dua roda. Syukur roda mobil sebelah kanan, sabar roda mobil sebelah kiri. Kalau lah kempes sebelah kanan mesti bisa jalan. Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Apalagi kempes kedua-duanya, tambah karam. Kalau sayuk pesawat lah patah C, pasti jatuh. Jadi kalau orang yang tidak bersyukur, hidupnya terombang-ambing. Imbalannya apa? Orang yang tidak bersyukur, dia tidak akan sabar. Nah, dua. Syukur dan sabar. Terakhir, S yang ketiga. Wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faradus syiyam 'alal mu'minin fi sahri Ramadan. Unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak pengurus masjid yang kami hormati, selanjutnya kepada bapak-bapak, angku-angku, ninak mama, cadik pandai, suluh bendang dalam nagari, kapai tampai Batanyu, kapulang tampai Manado, ibu-ibu bundokan duang, limpapeh rumanan gadang, hiasan kampung do nagari, tampai balindung katiko sedih, tampai minta air di wakatuawi, tampai minta lasi di saat lapar. Saudara para pemuda dan pemudi serta anak-anak, tunas muda tunjuk harapan. Dengan tidak rasa bosan, kita selalu menyanjungkan kalimat puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada malam kini, malam nan kasabalih di bulan Ramadan, kita masih diberi Allah kesehatan badan, kekuatan iman, dan sisa-sisa kehidupan, sehingga kita masih dapat memenuhi panggilan Allah untuk beribadah, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai kembali pulang kiranya menjadi amal soleh di sisi Allah. Amin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam catatan sejarah dunia dan manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia pilihan Allah yang sempurna dan istimewa, dan telah berjasa besar untuk dunia, terutama untuk kita umat manusia. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, sebelum pengajian singkat kita sampaikan sepotong ayat kita baca. Mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi renungan di sepanjang kehidupan kita, guna untuk menata perjalanan hidup kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, dan dari hari ke hari sampai hari kematian kita nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Sadaqallahul azim. Dan bersegeralah kamu mohon ampun kepada Allah Tuhanmu, dan berusahalah kamu untuk mendapatkan surganya Allah. Panjang lebarnya surga itu bagaikan langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin. Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pertanyaan, kenapa orang yang bertakwa itu dijamin masuk surga? Kalau kita lihat perjalanan ibadah puasa, orang beriman naik peringkat dari nomor 2 sampai nomor terakhir. Ya, ranking kita di hadapan Allah ada 5. Paling rendah namanya muslimin. Naik peringkat lagi mukminin. Naik peringkat lagi muhsinin. Naik peringkat lagi mukhlisin. Terakhir baru muttaqin. Nah, orang yang bertakwa dijamin masuk surga. Kenapa? Saya baca dalam sebuah buku yang dikarang oleh dai sedunia, yaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Judul buku itu dalam bahasa Arab Al-Imanu wal Hayah. Arti bahasa awaknya iman dan kehidupan. Orang yang bertakwa dijamin masuk surga. Di sana ada, beliau katakan, rumus orang-orang yang bertakwa. Kalau kehidupan kita dan kita punya yang rumus orang-orang yang bertakwa itu, andai kata kita mati sesudah puasa langsung masuk surga. Kenapa? Ada rumus. Rumus orang yang bertakwa itu 1, 3I, 2A, dan 3S. Ini rumus orang yang bertakwa. 3I, 2A, 3S. Rumus yang pertama 3I. I adalah ilmu. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang berilmu. Tidak mungkin orang yang bodoh menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekali lagi, orang yang bertakwa itu adalah orang yang berilmu. Ilmu di sini apa? Ilmu di sini ditekankan ilmu agama. Karena ilmu selain daripada ilmu agama bisa ditargetkan, bisa dipacu. Ya, satu contoh simpel aja. Bapak punya anak, begitu tamat SMP, bodoh bahasa Inggrisnya, sampai 5 nilai. Orang tuanya melihat nilai anaknya ini rendah, sampai SMA nyuruh anaknya les bahasa Inggris. Paling lama setahun, Pak.
setahun bisa dia berbahasa Inggris. Bisa dicabui, bisa ditargetkan. Tapi kalau ilmu agama tidak bisa ditargetkan. Karena jangka waktunya Pak, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, seumur hidup. Ini yang pertama, rumus orang yang bertakwa. Berilmu, ilmu tentang agama. Maka Nabi mengatakan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdalul a'mal ala zahril ardi salasa. Amal yang paling afdal yang kita perbuat, yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini ada 3. Salah satu diantaranya talabul ilm, menuntut ilmu. Jadi yang pertama. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang pintar, orang yang jenius, orang yang berilmu. Sekali lagi, tidak mungkin orang bodoh menjadi orang yang bertakwa. 1. Yang kedua, iman. Ya, yang kedua iman. Untuk menjadi orang yang bertakwa itu harus dengan syarat iman. Benar-benar beriman. Maka ilmu dan iman tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa. Surat Mujadalah ayat yang ke-11. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, setinggi-tingginya itu bukan ukuran manusia tapi ukuran Allah. Siapa yang diangkat Allah derajatnya? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, orang yang berilmu dan beriman. Ini derajat yang akan diangkat oleh Allah. Jadi manakala kita umat Islam berilmu dan beriman, maka harkat, martabat, derajat kita di sisi Allah sudah terangkat. Nah, ini yang kedua, iman. Yang ketiga, istiqomah. Maaf Pak, banyak orang yang berilmu, banyak orang yang beriman, tapi tidak istiqomah. Bang kuda istiqomah, hidupnya bentuk baling-baling dan tebuki. Kamanginan kancang berputar ke situ. Ya. Maaf ko rasio, tapi biarlah musawikan tiba di kawan-kawan mo para ustad di ma batang jagong nan gak mudo nan gak gadang kabiaknya nyupai ke situ nyutinggan nang lain. Kau ustad apa kau? Ustad ndak istiqomah. Tidak istiqomah. Ya, ambo dulu waktu masih kuliah tahun 80-an itu dinasihati dia 3 ulama terakhir Sumatera Barat. Mungkin apa-apa pernah dengar nama beliau, Buya Zas, Buya Zul, Buya Datuk Pelimu Kayu. Beliau nasihatnya bu, ya, nasihat beliau, oi, wa angkok ka jadi ustad busuk, mudah-mudahan jadi ulama. Tolong cari berkah, jangan diharapkan jumlah. Mungkin jumlahnya sekian ratus, tapi berkahnya tidak ada. Carilah berkahnya. Mungkin jumlahnya sedikit, tapi berkah. Ambo tanya benar ke Buya, ayang berkah tu Buya. Berkah itu adalah membuahkan ketenangan jiwa, ketentraman berpikir, kedamaian hidup. Itu yang berkah.
Kok kacau lu tak pikirnya, kok gelisah lu jiwa dia kok ndak damai lu hidupnya tu ndak berkah. Allah akan berikan keberkahan itu bila kita mencari. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini yang ketiga. Jadi ilmu, iman, istiqomah. Hilang salah satu di antara yang tiga ini, semuanya hilang. Enggak ada lagi. Nah, pindah ke rumus yang kedua. 2A. A yang pertama, akhlak. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang punya budi pekerti, yang punya akhlak mulia. Jangan seperti zaman yang ada sekarang. Moral rendah, akhlak bejat, tidak punya rasa malu. Ya, istilah lama, muko tembok, kepala badak, hati batu, talingo kerbau. Jadi apa? Artinya apa? Muko tembok tidak punya rasa malu. Tidak boleh. Maka Nabi mengatakan fa'illam tastahi fasna masita. Kalau kamu tidak lagi punya rasa malu, perbuatlah, lakukanlah apa yang kamu suka. Lakukan. Bila tidak ada lagi punya rasa malu. Nah, ini yang pertama, akhlak. Ternyata hari ini akhlak itu yang sudah hancur. Hamba masih ingat waktu masih SD di Medan, baraja ngaji jo ibu Hajah Nur Asyah Jamil, qori nasional dan qoriah nasional dan internasional. Dalam keadaan didikan subuh diajar. Nyanyi yang beliau ajarkan di awak ketik-ketik sampai gaib mungkin tak akan melupa-lupa. Lihatlah kini zaman sekarang, budi pekerti kian berkurang. Betul tak? Makin hari makin lama, makin hari makin habis budi pekerti, akhlak makin hancur. Ndak nan ketik, ndak nan mudo, ndak nan gaib ampe samo. Ya, ampe samo. Ambo dari Padang Panjang pengajian malam hari Sabtu ke Bukit Tinggi. Dek perlu tak aja ke Padang Panjang pagi-pagi mula berangkat. Emak-emak, nenek-nenek, jo kakek-kakek sampai di padang luar makan tabu, makan jambu, makan kue sambil tagak, ndak batarati gaib bulu. Nah, Nabi-Nya mengatakan la tasrab qaiman, minum saja dilarang, jangan minum sambil berdiri. Ada atlet bulu tangkis yang masih keren kini, ndak mau tagak minum. Ya, Muhammad Ahsan namanya. Kalau nyu ke minum Pak duduk aja dulu, barunya minum aja. Kalau yang lain ndak sedang tagak senyu susuh. Berarti dia punya ilmu dengan agama. Jangan minum sambil berdiri, jangan makan sambil berdiri. Nauzubillah. Jangan. Nah, yang pertama akhlak. Yang kedua amal ibadah. Orang yang bertakwa mempersiapkan dirinya dengan amal yang sebanyak-banyaknya untuk masa depan. Kira-kira Bu, masa depan itu apa? Di orang kini masa depan itu Pak, masa pensiun. Tidak. Ya. Beramal sebanyak-banyaknya, beribadah sebanyak-banyaknya demi masa depan. Masa depan itu apa? Masa setelah kematian. Itu yang masa depan. Kenapa? Karena setelah kita mati tidak bisa lagi beramal.
Makanya selagi hidup Nabi katakan ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia adalah tempat beramal dan akhirah adalah tempat menerima pembalasan. Persiapkan diri dengan amal yang sebanyak-banyaknya. Kenapa Rasulullah mengatakan beramal sebanyak-banyaknya? Karena jarak tempuh yang akan kita lalui panjang, jauh. Bukan hanya panjang, tapi melelahkan. Nah, setelah kita dibacakan innalillah, mati, dikapani, disolatkan, dikapani, dimandikan, dikapani, disolatkan, lalu dikuburkan. Ke orang selatan dihijrahkannya, dikarantinan ke Kabupaten Sukabumi, ke Kecamatan Lahat, ke Desa Balikpapan. Masuk kubur. Nah, berapa lama kita dalam kubur? Ada yang tahu? Ada enggak berapa lama dalam kubur? Ada, pasti ada. Lama kita dalam kubur sebantanya Pak. Berapa lamanya? Ila yaumil qiyamah. Awak lamanya dalam kubur menjelang kiamat. Kubur, kiamat, mahsyar, mizan, hisab, sirat. Terakhir baru mohon syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu panjang jarak tempuh yang akan kita lalui. Bukan hanya panjang, malah melelahkan. Siap enggak amal untuk sampai ke sana? Itu muka disuruh beramal, beribadah yang sebanyak-banyaknya untuk mengingat masa depan kita setelah kematian. S yang ketiga, terakhir. S yang ketiga. S yang pertama, syukur. Orang yang bertakwa itu selalu bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun nikmat yang dia terima, dia selalu bersyukur. Kenapa? Karena dia bersyukur akan mengharapkan tambahan nikmat dari Allah. Ya. Kalau kita bersyukur dengan yang sekecil itu, dia berharap tambahan nikmat dari Allah. Dan itu memang janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ayat 7 itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa azabi illa azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas segala nikmat Allah, Allah berjanji akan menambah nikmatnya untukmu, tapi selalu bersyukur. Nah, kata Nabi, barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang kecil, dia pasti tidak akan bersyukur dengan yang besar atau yang banyak. S yang pertama. S yang kedua adalah sabar. Sabar. Kini bangsawa itu tidak ada Pak. Sabar itu yang tidak ada. Jadi orang macet suak kidanya menyelip jelek. Tambah macet tak? Hah? Tambah macet. Kadang-kadang kepala leputian. Ambo riak Pak, kamu ikut Pak. Gara-gara Pak orang macet suak kidah abad. Iceliaknya ambo malunya ke belakang saya Pak Ustaz makin gitu caknya. Suruh isinya ke belakang. Sabar. Bapak Ibu jemaah, Buya Hamka mengatakan syukur dan sabar ibarat dua roda. Syukur roda mobil sebelah kanan, sabar roda mobil sebelah kiri.
Kalaulah kempes sebelah kanan mesti bisa jalan. Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Apalagi kempes kedua-duanya, tambah karam. Kalau sayuk pesawat lah patah cik, pasti jatuh. Jadi kalau orang yang tidak bersyukur, hidupnya terombang-ambing. Imbalannya apa? Orang yang tidak bersyukur, dia tidak akan sabar. Nah, dua. Syukur dan sabar. Terakhir, S yang ketiga, silaturahmi. Orang yang bertakwa itu selalu menjaga hubungan silaturahminya. Silaturahim. Kenapa? Untuk semakin akrabnya jiwa kita dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan karib kita, dengan tetangga kita, saling kunjung berkunjung. Silaturahmi. Nah, itu makanya anak muda sekarang kalau dalam ayat lah dapat dia. Hablim minallah wa hablim minannas. Jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan sesama manusia. Kalau kecil anak muda ini, two-way traffic communication to God of woman. Pelihara. Selama kontak batin hubungan jiwa dengan kedua jalur ini berjalan dengan baik, ya, Allah akan berikan kepada kita apa saja yang akan kita minta. Tapi dengan syarat silaturahmi. Makanya orang yang menjaga hubungan silaturahim, Allah jamin masuk surga. Barang siapa yang memutuskan silaturahim, pasti masuk neraka. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ala setengah jam kajian kita. Ambo rasul-rasulnya masih bisa untuk sampai jam 9:30. Tapi mencari ibu-ibu lah banyak yang patah taliannya nak sampai hati mbak. Ya. Lah patah taliannya koscie dua sudah tu nyuang dua wale nyok hijau tu ndak bisa mbak. Ambo pantang mana di hijau, pantang mana yang dua. Kalau sekadar patah taliannya nyo seorang yang mananggongan. Tapi kalau lanjut hijau ndak mungkin ada. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah kajian singkat kita dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bagi ambo hendaknya bertambah ilmu ambo, bagi ibu-ibu, bapak-bapak menjadi ilmu dan untuk bertambah. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari segala kejahatan dunia dan azab akhirat. Kalau saya lihat sebulan puasa, banyak bencana, banyak bala di Indonesia. Untung dewa di Sumatera Barat tidak bala-bala. Ya, dewa les sekadar rumah yang dicampak anak toknya dek angin pun tiang beliung. Kalau di Jawa, banjir bandang, angin pun tiang beliung, macam-macam dewa les ketit. Maka selalu berdoa, kata Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah urat nadinya ibadah, dan doa adalah senjata ampuh orang yang beriman. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal bagha wal fahsya wal munkar. Allahumma ba'idna minal bala wal waba wal bagha wal fahsya wal munkar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahim. Allahumma hdina ilal hadina wal muhtadin wa la taj'alna ilad dhalin. Amin ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami telah banyak berbuat dosa kepadamu ya Allah, dari yang sekecil-kecilnya sampai pada yang sebesar-besarnya ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa ibu bapa kami ya Allah.
baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Ya Allah, Tuhan yang Maha Segalanya, berikanlah petunjuk-Mu kepada kami sebagaimana telah dapat petunjuk orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Ya Allah, Tuhan yang Maha Segalanya, janganlah Engkau biarkan kami tenggelam di tengah-tengah kesesatan dan kejahatan sebagaimana telah sesatnya orang-orang yang Engkau sesatkan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Segalanya, lindungilah kami dari bencana dunia, bala dunia, siksa dunia, dan azab akhirah. Engkaulah yang Maha tahu ya Allah. Engkaulah yang Maha pemberi ya Allah. Engkaulah yang Maha mengabulkan ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami hamba-Mu yang selalu berlumuran dosa. Bifadlika amin. Amin amin ya khairal mas'ulin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Uqaddimu lakum afwan ma'assalamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi